Hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 14, menantu versus mertua. Saat hendak masuk ke kamar Chiko, karena mulai malam ini mereka akan sekamar, tiba-tiba Fiona mengejutkannya. "Hei gadis kecil," ucap Fiona mengagetkan Devi yang hendak ingin membuka pintu kamar Chiko. "Iya, ada apa?" "Aku lelah, aku ingin tidur," ucap Devi sinis. "Begitu caramu berbicara dengan orang tua? Memangnya kau sudah pantas disebut orang tua?" cetus Devi. "Beraninya kau berkata seperti itu. Orang tuamu tidak mengajarkanmu sopan santun ya?" ucap Fiona yang mulai merasa kesal. "Jangan bawa-bawa orang tuaku ya. Kamu hanya orang lain di mansion ini, jadi jaga bicaramu," teriak Fiona kepada Devi. "Kamu tidak sadar ya, tempat ini wilayah pribadi Chiko. Bagaimana bisa kau menginjakkan kakimu di sini? Atau perlu aku panggilkan Chiko untuk mengusirmu?" ucap Devi menatap tajam ke arah Fiona. "Ini mansion milik keluarga Giovanni, dan aku adalah Nyonya Giovanni, jadi aku berhak melangkah kemanapun aku mau." "Terserah kamu saja. Pergilah, aku lelah seharian jalan dengan suamiku," ucap Devi sambil menghentakkan kakinya. Fiona merasa geram dengan tingkah Devi. Rasanya ia ingin menampar pipi Devi. "Kurang ajar kamu ya," ucap Fiona sambil melayangkan tangannya ingin menampar Devi. Namun dengan cepat Devi menepis tangan Fiona dengan kasar. "Ingat ya, aku istrinya Chiko, jadi jangan coba sekali-kali ingin menamparku. Sekarang pergilah, atau suamiku yang akan menyuruhmu untuk pergi dari mansion ini," ucap Devi berteriak, kemudian meninggalkan Fiona lalu masuk ke kamar mewah Chiko sambil membanting pintu kamar itu. "Ih, dasar," ucap Fiona sambil mengepalkan tangannya. Fiona merasa geram dengan tingkah Devi. Kini ia berjalan meninggalkan ruangan itu. Fiona berjalan menyusuri koridor itu sambil menghentakkan kakinya. Saat sampai di lantai bawah, Chiko pun datang lalu bertemu dengan Fiona. "Sayang, kau sudah pulang ya?" tanya Fiona lembut. Chiko pun mengabaikannya dan tidak merespon perkataan Fiona. Ayahnya yang melihat itu langsung menegur Chiko. "Chiko, ibumu sedang berbicara denganmu," teriak ayah Chiko. "Aku sudah bilang dia bukan ibuku, jadi berhentilah menyebutnya ibuku," ucap Chiko sinis. "Tidak apa-apa sayang," ucap Fiona tersenyum. Chiko pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. "Tunggu Chiko, ayah belum selesai bicara," teriak ayah Chiko. Chiko pun berhenti lalu mendengarkan ayahnya. "Katakan yang kau inginkan dan tinggalkan wanita itu. Asal-usulnya tidak jelas, masa depannya pun tidak jelas. Apa ayah kira Fiona pantas jadi ibuku? Jadi berhentilah berbicara buruk tentang istriku," ucap Chiko tegas. "Chiko!" bentak ayahnya. Chiko pun langsung mengabaikan ayahnya menuju ke lantai atas kamarnya. Terlihat Devi sedang duduk di pinggiran tangga itu. "Sedang apa kau di sini?" tanya Chiko. "Aku menunggumu dari tadi. Dari mana saja kau?" ucap Devi. "Aku tadi sedang mengurus sesuatu." "Kemarilah," ucap Devi sambil menarik tangan Chiko untuk masuk ke kamarnya.
Ada apa? Tanya Chiko. Lihat itu, bagaimana aku tidur jika ranjangnya cuma ada satu, ucap Devi. Kau tidurlah di ranjang itu. Lantas, kau tidur di mana? Ya, aku kan tidur di sebelahmu. Enak saja, kita belum menikah ya, ucap Devi sambil menatap tajam ke arah Chiko. Memang enak, ucap Chiko sambil tertawa menatap wajah Devi yang merasa kesal. Ih, dasar, teriak Devi sambil memukul badan Chiko. Sudahlah, aku mengantuk, ucap Devi kepada Chiko. Ya sudah, tidurlah, aku akan tidur di ruang kerjaku, ucap Chiko. Keesokan harinya, di mansion milik Chiko, Devi pun terbangun dari tidurnya. Nyonya muda sudah bangun. Nyonya harus segera bersiap untuk turun ke bawah sarapan. Orang tua Tuan Chiko sudah menunggu. Oh iya, aku lupa, mereka kan sedang berkunjung, ucap Devi dengan pandangan malas. Di mana Giovanni? Tanya Devi kepada pelayan itu. Tuan sudah berangkat 5 jam yang lalu. Kemungkinan sebentar lagi dia kembali, jawab pelayan itu. Selalu saja dia pergi, memangnya kemana dia? Gumam Devi dalam hati. Ya sudah, aku ingin pergi dulu, ucap Devi kepada pelayan. Setelah selesai mandi, Devi mengenakan pakaiannya, kemudian berdandan sederhana dengan memakai perona bibir. Setelah selesai, Devi berjalan menyusuri koridor mansion luas itu. Setiap pelayan yang ia lewati menundukkan pandangannya kepada Devi. Setelah sampai di dapur, Devi pun menyapa para pelayan. Selamat pagi, sapa Devi kepada para pelayan itu. Apa yang Nona lakukan di sini? Kami akan menyiapkan semuanya, ucap pelayan itu. Aku ingin membuat sesuatu untuk Giovanni, ucap Devi. Setelah beberapa saat, orang tua Chiko pun datang lalu menghampiri Devi. Selamat pagi ayah, sapa Devi kepada ayahnya Chiko. Jangan panggil aku ayah, aku bukan ayahmu. Baiklah, aku juga malas. Dasar wanita kurang ajar, berani sama orang tua, ucap Fiona menatap tajam kepada Devi. Aku hanya mengatakannya sebenarnya, ucap Devi sambil meneguk air putih. Kau tidak pantas jadi menantu keluarga ini, teriak Fiona. Intinya dia sudah memilihku, berarti aku pantas, balas Devi. Tutup mulutmu, teriak ayah Chiko kepada Devi dengan melempar gelas kemudian mengenai kaki Devi. Prak! Aduh, teriak Devi saat pecahan gelas itu mengenai kakinya. Tanpa disadari, ternyata Chiko sudah tiba di mansion dan menyaksikan kejadian itu. Berani-beraninya ayah melakukan itu kepada istriku di mansionku sendiri, ucap Chiko menatap tajam ke arah ayahnya dan Fiona lalu berjalan mendekati Devi. Kau tidak apa-apa? Tanya Chiko. Kakiku sakit, jawab Devi. Panggilkan dokter cepat, perintah Chiko kepada pelayannya. Masa luka sekecil itu harus panggil dokter, cetus Fiona. Chiko mengabaikannya lalu menyuruh pengawalnya membawakan makanan Devi ke kamarnya. Chiko pun menggendong Devi menuju kamarnya. Pokoknya aku harus menyingkirkan wanita itu, ucap ayah Chiko sinis. Terima kasih.